Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kembali senantiasa kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang demikian banyak yang memberikan petunjuk kepada kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita sehingga kita tetap istiqomah memilih jalan yang kita yakini sebagai jalan kebenaran, yang insya Allah dengan jalan kebenaran tersebut, dengan segala beban-beban, kalau boleh dikatakan seperti itu, peribadatan yang harus diikutinya, akan memberikan kepada kita nanti suatu kehidupan, kebahagiaan, tidak hanya di dunia. Tentu saja kebahagiaan di dunia itu parameternya mungkin tidak sama dengan parameter-parameter kebahagiaan atau kesenangan yang ada di media-media. Kebahagiaan di dunia itu adalah kebahagiaan berbasiskan pada keyakinan kita, yaitu adanya perasaan tenang, adanya perasaan bahwa kita itu selalu hidup diawasi oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, dan kemudian kita diberikan suatu kekuatan agar berada di dalam jalan berdasarkan petunjuk Allah tersebut. Nah, barangkali kebahagiaan di akhirat itu adalah kita nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun pada akhirnya untuk hidup di Jannatun Naim khalidina fiha abada. Jamaah rahimakumullah, salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dipesankan oleh Allah untuk memberikan salawat kepada Rasulullah sebagai manusia, sebagai Nabi, bukan untuk mengkultuskan beliau. Kita ini hanya melaksanakan perintah Allah. Dan Nabi Muhammad pada saat turunnya ayat tentang bagaimana perintah Allah memberikan salawat, Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi taslimu katsima. Itu Rasulullah itu diam. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami harus bersalawat bagaimana? Rasulullah diam, nunggu inspirasi atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sekarang kita kenal sebagai sholawat Ibrahimiyah. Nah, dengan demikian beliau adalah manusia biasa tentu saja, tetapi mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan ataupun ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan individu untuk dihormati. Barangkali ini yang berbeda dengan para tokoh-tokoh di seluruh dunia saat ini. Dia merasa tersinggung kalau tidak dielulukan, merasa tersinggung kalau tidak dihormati, dan akan berdampak terhadap mereka-mereka yang tidak menghormatinya. Rasulullah tidak. Dia bahkan pada saat akhir tanda-tanda kenabiannya, yang dia biasakan adalah umatku, bukan dirinya. Meskipun tentu saja kita tahu bahwa Nabi dan Rasul itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terlepas ataupun terhindar dari kesalahan yang dilakukannya, akan ditegur langsung oleh Allah, dan Jannatun Naim itu adalah jaminan baginya. Jamaah rahimahullah, tidak lupa marilah kita doakan saudara-saudara kita di Gaza. Saat ini sudah hampir 1 tahun, 7 Oktober 2023, sesaat setelah mereka berjuang
untuk menegakkan harkatnya, bukan merebut sepetak tanah, bukan. Tetapi harkat sebagai manusia, plus harkat sebagai hamba Allah, yang oleh Allah itu diberikan kebebasan. Kenapa ini ada sekelompok manusia yang kemudian menginjak-injak harkat tersebut dan dibalas oleh manusia biadab itu sampai sekarang. Semoga mereka-mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya dan diberikan Jannatun Naim. Dan mereka-mereka yang masih terus berjuang diberikan kesabaran dan keistiqomahan untuk terus menegakkan kebenaran. Kita memohon ampun kepada Allah. Barangkali kita tidak bisa kontribusi terlalu banyak, atau bahkan kadang-kadang kita dengan adanya keasyikan kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, yang notabene di negara kita itu bisa kita nikmati, tidak terdapat masalah yang cukup memberatkan, itu malah kita lupa bahwa mereka-mereka yang di sana itu untuk makan aja susah. Ada seorang atau beberapa orang dari Amerika sendiri pun itu mengatakan, ada beberapa dokter, dia tidak pernah melihat suatu katastrofik genocide. Dia pernah kemana-mana itu saja. Yang seperti yang sekarang di depan mata dia di Gaza. Luar biasa kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel itu. Jamaah rahimahullah, izinkan saya untuk mengucapkan kembali selamat datang bagi generasi termuda di ITB, dan kebetulan kalau saat ini di Salman juga generasi termuda di Salman. Nah, Masjid Salman ini dan masjid-masjid yang lain itu adalah rumah Allah, Baitullah. Jadi Baitullah itu tidak hanya untuk Makkah atau Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ataupun Masjid Aqsa. Semua masjid itu adalah Baitullah. Itu milik Allah, tidak ada yang memiliki lagi. Manusia tidak punya hak untuk memiliki. Itu adalah milik Allah. Nah, dengan demikian siapapun yang merawat, yang berusaha agar Baitullah itu hidup, itu kan manusia yang beriman pasti. Tidak mungkin Allah itu mengutus malaikat, ngurus air, ngurus regedit, dan sebagainya. Itu kita-kita yang beriman itu. Nah, dengan demikian kalau kita lihat atau kita baca spanduk ataupun selamat datang pada saat umrah maupun haji, itu kan Raja Saudi menyatakan ini sebagai Qodimatul Haramain al-Haramain. Jadi pelayan rumah suci atau masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebetulnya kembali kalau kebiadaban itu tidak dilakukan oleh Israel, tambah satu lagi Masjidil Aqsa. Jadi Qodimatul Haramain. Sekarang Masjidil Aqsa itu oleh pemerintah Zionis diberikan sebagian pengelolaan itu kepada Raja Hussein atau Raja Hussein dari Jordania. Seharusnya jadi satu. Itu adalah Baitullah. Itu adalah masjid suci yang ketiga. Nah, kembali ke Masjid Salman. Masjid ini adalah Baitullah. Khodimnya siapa? Khodimnya yang kita-kita. Pelayannya siapa? Pelayannya kita-kita. Kalau toh sekarang ini ada atau beberapa orang yang secara administrasi organisasi di Indonesia itu dinyatakan sebagai ada ketua dan sebagainya, ada pembina, ada pengurus, ada karyawan dan sebagainya. Tadi diumumkan misalkan operasional dari Masjid Salman itu, siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya operasional itu? Apakah pengurus? Apakah karyawan? No. Khodimnya adalah kita. Nah, kembali ke generasi terbaru, generasi termuda dari Masjid Salman maupun generasi termuda dari kampus ITB, ingin saya sampaikan bahwa para founding father kita, bapak-bapak kita, eyang-eyang kita, dulu mendirikan Masjid Salman atau berusaha merealisasikan masjid itu adalah untuk kepentingan generasi berikutnya. Termasuk adik-adik mahasiswa baru yang sekarang ada atau sedang ikut Jumatan di sini. Nah, dengan demikian secara tidak tertulis, secara tidak terucap secara lisan, bapak-bapak kita, eyang-eyang kita itu menitipkan pesan, jagalah masjid ini. Sebagai pelayan, beliau-beliau telah mendirikan menjadi pelayan. Kita sekarang hanya melayani,
sebagai pelayan, tidak mendirikan lagi, memelihara ya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kesadaran itu, pesan tidak terucap itu, pesan tidak tertulis itu bisa kita ingat-ingat, khususnya bagi adik-adik mahasiswa generasi terbaru. Silahkan untuk antusias, silahkan untuk bekerja keras mencari ilmu di kampus tercinta ini, tapi jangan lupakan sebagai khodim dari tempat suci ini, dari Baitullah ini. Jamaah rahimakumullah, pesan berikutnya yang ada kaitannya dengan generasi termuda itu, barangkali masih ingat di kampus tercinta ini dipasang beberapa spanduk, selamat datang putra-putri terbaik. Apa artinya? Apakah itu sebagai suatu atribut? Kalau sebagai atribut, terbaiknya itu kriterianya apa? Kan pasti kan bertanya. Sebab kalau tidak ada hati-hati, itu bisa memasukkan ke dalam kolbu atau kepada hati, itu rasa bangga diri. Wah, kami adalah yang terbaik. Jamaah rahimahullah, nah mari kita menggunakan referensi dari agama yang kita yakini ini, dari keimanan yang kita yakini ini. Rasulullah SAW itu pernah berpesan dalam salah satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, diriwayat dari Ahmad. Orang terbaik itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, dengan demikian kata-kata yang tertulis spanduk itu bisa juga kita tafsirkan, bisa juga kita maknai itu sebagai harapan, doa dan harapan dari pimpinan ITB kepada generasi termudanya agar bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, dengan demikian kembali kepada para founding father tadi, ilmu, pengetahuan, teknologi dan sebagainya, untuk menjadikan dirinya nanti pada akhirnya menguasai ilmu dan teknologi itu menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi anfa'uhum linnas, itu perlu ada penjaganya. Penjaganya adalah di sini nih, di masjid milik kita, bukan milik kita, di masjid di mana kita sebagai khodim ini, milik Allah masjid ini. Tetapi masjid di mana kita sebagai khodim, semuanya sebagai khodim, yang tertulis kembali, yang tertulis di struktur organisasi itu adalah syarat-syarat organisasi dalam hal keorganisasian di negara kita. Jamaah rahimahullah, di dalam surat Ali Imran ayat 110 itu Allah lebih dulu juga menyatakan kuntum khairan umatin ukhrijat linnas, termasuk kita semuanya, termasuk adik-adik mahasiswa itu khairan umatin ukhrijat linnas. Jadi kalau nggak ada spanduk itu tetap ada beban. Bukan beban itu saja, ada kewajiban. Kalau kita melihatnya sebagai beban, datang ke salat Jumat itu tidak beban, harusnya masih bisa santai kemana-mana. Bagi mahasiswa yang jelang kuliah jam 1, ada kewajiban untuk untuk khairun nas, untuk menjadi orang terbaik. Memang di situ ada ta'maruna bil ma'ruf, itu adalah operasionalnya. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jamaah rahimahullah. Nah, dengan demikian khususnya tadi kembali kepada generasi muda, tolong dimasukkan ke dalam kalbunya untuk punya keinginan menerima estafet nantinya. Kami-kami yang sekarang ini sebagai pengurus, cepat atau lambat suatu saat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah. Nah, kalau kita lihat kehidupan dunia sekarang ini, tantangannya itu adalah banyak. Tadi saya sampaikan adalah pesan-pesannya. Tantangannya apa? Beberapa khutbah yang lalu itu dinyatakan artinya perubahan ataupun tantangan-tantangan yang ada di dunia itu. Seringkali ada jargon bahwa perubahan itu sesuatu yang pasti terjadi. Yang tidak berubah itu apa? Yang perubahan itu sendiri. Nah, sekarang ada satu lagi, ketidakpastian dari masa depan itu ada. Yang pasti apa? Yang pasti ketidakpastian itu sendiri. Nah, dengan demikian kita semuanya itu sebagai umat Islam itu suka atau tak suka itu akan mengalami itu. Ada suatu perubahan yang terus-menerus dan seringkali diikuti dengan ketidakpastian di mana kita
agak kaget-kaget karena tidak menyangka bahwa ketidakpastian, perubahan itu menimbulkan suatu ketidakpastian. Jamaah rahimahullah, nah dengan demikian salah satu hal yang barangkali bisa menjadi bekal bagi kita semuanya menghadapi ketidakpastian atau menghadapi perubahan yang menimbulkan ketidakpastian itu adalah salah satunya adalah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis Imam Ahmad. Idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddah. Itu adalah nasihat yang pertama. Sebenarnya itu dari awalnya kan Rasulullah kan sering akan dibentak untuk memberikan nasihat. Ya Rasulullah, berilah kami nasihat singkat yang bermanfaat bagi kehidupan kami. Ada seorang muda seperti itu. Nah, Rasulullah bersabda, idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddah. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, wala takum bi kalimati ta'tadiru minha ghoda. Dan yang nasihat yang ketiga, wasmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Yang pertama, Rasulullah menyatakan bahwa jika kita itu sholat, jadi menghadapi ketidakpastian, menghadapi suatu kegamangan dalam kehidupan, Rasulullah memberikan nasihat dari pertanyaan anak muda tadi. Pertanyaan kan sederhana, ya Rasulullah, berilah kami nasihat singkat yang akan bermanfaat bagi kehidupan kami. Nah, kehidupan artinya kan kehidupan yang tidak dibatasi pada saat waktu itu. Itu adalah kapan saja. Yang pertama, Rasul berpesan saat hendak sholat, maka bayangkanlah bahwa itu adalah sholat terakhir yang bisa Anda lakukan. Nah, Rasul seperti itu. Nah, dengan demikian seringkali kita itu kan ya khusyuk, kalau umumnya kan seperti itu. Khusyuk itu kan tidak mudah, misalkan seperti itu. Tapi coba bayangkan, setelah ini kita tidak bisa sholat. Setelah Jumat ini kita tidak mungkin Jumat depan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nasihat yang pertama. Nah, nasihat kedua yang menarik, janganlah berkata kepada seseorang sehari ini, yang esok hari itu kalian harus minta maaf. Artinya itu apa? Artinya itu adalah hati-hati dalam menjaga lisan. Nah, sekarang lisan itu tidak hanya diwakili oleh mulut dan lidah, tapi juga diwakili oleh gadget yang kita punya, HP yang kita punya, forward yang kita lakukan dan sebagainya. Rasulullah berpesan hati-hati. Kadang-kadang kita menganggap bahwa nanti kalau perlu minta maaf. Tapi Rasulullah berpesan seperti itu. Hati-hatilah dalam memforward, hati-hatilah dalam berkata, hati-hatilah dalam memforward yang akan menyebabkan kalian nanti harus minta maaf. Bukankah di dalam agama kita itu kesalahan kepada Sang Pencipta itu adalah tobat, selesai. Kesalahan kepada manusia itu harus ditangi. Kalau kita mau forward yang sifatnya ghibah, kita harus mendatangi yang kita gibahi itu untuk minta maaf. Tidak bisa cuma tobat tanpa nasuha, enggak. Nah, itu adalah nasihat yang kedua. Nah, dengan demikian, kemudian nasihat yang ketiga, janganlah iri hati terhadap apa-apa yang ada atau yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Jamaah rahimahullah, nasihat sederhana itu toh pada kenyataannya tidak mudah untuk direalisasikan kembali. Kalau kita lihat di surat Al-Hujurat itu kan ada ghibah itu dosanya luar biasa. Ghibah itu membicarakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Tetapi kalau yang kita bicarakan itu tahu kita bicarakannya dia tidak suka, itulah ghibah. Demikian mudah kita melakukan ghibah. Demikian mudah pada kenyataannya ketidakpastian dalam menjaga supaya kita tidak berbuat dosa karena ghibah itu tidak mudah untuk dilakukan. Jamaah rahimahullah. Nah, dengan demikian kembali saat kita sholat kita itu punya, karena itu pesan dari Rasulullah, berharap atau kita punya keyakinan jangan-jangan dari sholat yang terakhir. Nah, kita hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata,
Jangan memudahkan untuk nantinya bisa minta maaf. Dan yang ketiga, jangan mudah iri hati. Komunitas kita di kampus ITB itu sikap untuk iri hati itu lumayan tinggi. Sejarah mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan pesan Rasulullah ini bisa mengerem keinginan kita untuk tidak bertindak iri hati dan orang lain. Jamaah Allah, nah mudah-mudahan pesan singkat yang diakhiri Rasulullah tadi memberikan kepada kita kesadaran bahwa sesuatu yang sebetulnya itu bisa kita lakukan dengan mudah dan bisa memberikan dampak rohani kepada kita untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya, itu terkadang kita lupa untuk melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahmatullah, kembali ke persoalan Gaza. Quran itu diturunkan untuk umat Islam dan kita mengimaninya. Barangkali jamaah pernah melihat suatu video di mana seorang wanita bule itu hatinya tertusuk, hatinya terluka melihat kondisi yang ada di Gaza. Tetapi dia itu kagum terhadap saudara-saudara kita di Gaza yang tetap teguh imannya. Wanita bule itu heran, apa yang menjadikan warga Gaza itu padahal dia diusir oleh Israel, nggak mau kan dia tetap istiqomah di dalam keimanannya. Apa yang menjadikan wanita itu non Muslim, dia Kristen? Apa yang menjadikan dia itu demikian kuat menjaga keyakinannya? Dia tetap ingat Allah, ingat Tuhan kalau kata Wanyol itu pada saat dia menghadapi persoalan kehidupan yang nggak masuk akal. Nah, wanita itu kemudian penasaran. Selalu gitu kan orang-orang barat itu. Dia itu tidak bisa, jarang lah yang langsung kemudian memeluk agama Islam. Pasti penasaran. Dia buka Quran. Dia tanya-tanya. Nah kebetulan dia diberitahu untuk baca surat Al-Baqarah. Terjemahannya itu dalam bahasa Inggris. Ayat 154. Istirja yang kita sudah semuanya saya kenal. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat gitu. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah engkau mengatakan mereka yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Dia hidup. Meskipun kita tidak mengatakannya. Itu masuk ke perasaan si wanita beli itu. Dia bilang, Quran ini kan long time ago ditulis. Tapi bisa memberikan jawaban terhadap persoalan saat ini yang dia rasakan dan mendapatkan ketenangan luar biasa. Apa hikmahnya? Dia hanya baca terjemahan, tapi bisa merasakan bahwa dia itu tentram dan terhubung dengan yang menurunkan atau yang membuat Al-Quran itu. Kita umat Islam itu kan sudah sekian banyak baca ayat Quran. Kira-kira perasaan kita itu sama dengan si wanita buli itu, dia belum masuk Islam. Tapi dia mengatakan di persoalan yang dia dihadapi dengan hal-hal yang terjadi di Gaza itu terjawab. Dia baca surat Quran, baca ayat yang lainnya lagi. Terjawab oleh ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Tentu saja dia baca terjemahannya. Kita tidak hanya baca terjemahannya. Kita insya Allah sanggup baca ayatnya. Kadang-kadang kita juga, atau seringkali juga kita baca tafsirnya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan wanita, pendapat ataupun yang ditempuh oleh wanita buli tersebut masih muda. Nanti bisa dicari. Itu memberikan inspirasi kepada wong cuma baca terjemahan saja, dia bisa merasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasakan bahwa itu suatu keajaiban. Suatu ayat yang ditulis long time ago bisa memberikan jawaban terhadap persoalan kehidupan saat ini.
Jamaah rahimahullah, mudah-mudahan memberikan suatu inspirasi kepada kita, menggerakkan kalbu kita agar apa yang kita baca dalam Al-Quran itu, Rasulullah juga pesankan la sholata liman lam yaqra bi fatihil kitab. Itu aja dulu lah. Tidak ada sholat kecuali dengan baca bi fatihil kitab, Al-Fatihah. Coba dari 7 ayat itu, kira-kira bisa enggak menggerakkan kalbu kita terhubung pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri khutbah pada siang hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal dalam menghadapi atau dalam menempuh kehidupan yang tidak ada akhirnya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masihil wa min syarri masjidil haq. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri masjidil Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.